Masih bersama saya, Gladys Permata Devi di Media 7 TV. DBD atau demam berdarah merupakan penyakit yang menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyebarannya semakin meningkat dan semakin meluas. Penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak, kata Lurah Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Haja Yuyun Ayuna SKM, mengatakan kepada wartawan Media 7 TV pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022. Simak beritanya. Kader Kesehatan Kelurahan Ciganjur, Kota Administrasi Jakarta Selatan lakukan monitoring evaluasi pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang didukung oleh Lurah Ciganjur, Haja Yuyun Ayuna, serta tercapainya kesepakatan pada pertemuan bahwa sebagai kompensasi dari pelaksanaan fogging fokus dilakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN secara serentak di wilayah RW maupun RT. Sedangkan kasus DBD dari bulan Januari sampai saat ini ada 123 orang. Ini mengenai DBD ini dari bulan Januari sampai sekarang ada berapa orang ya? Baik, terima kasih awak media bahwa untuk kasus demam berdarah yang ada di Kelurahan Ciganjur tahun 2022 dari mulai Januari sampai dengan saat ini sejumlah 123. Kebetulan untuk bulan Desember ada 7 kasus. Tidak ada yang meninggal kebetulan dan semuanya adalah dari beberapa dari web dan ada juga yang dari laporan warga. Kebetulan untuk surveillance-nya aktif di Kelurahan Ciganjur itu. Jadi warga memberikan informasi terkait penyakit itu ke bagian surveillance yang ada di puskesmas. Bagaimana Bu cara penanganannya? Baik, untuk Kelurahan Ciganjur dari 123 kasus tersebut tersebar di 1 tahun itu sampai dengan bulan Desember ini, di mana kita ada 63 RT dan 6 RW, semua dari mulai perangkat RT, di situ ada Jumanti kan ya, sampai dengan perangkat RW dan kelurahan. Secara hierarki mereka membuat penanganan DBD secara sistematis. Yang pertama adalah dari mulai kasus yang ada, secara tidak langsung mereka mengadakan 3M. Giat 3M tadi adalah menutup, menguras, dan mendaur ulang, serta menjadi jumantik pandiri. Dengan cara apabila ada yang positif di situ kasus, mereka akan gerebek se-RT dulu pertama, kedua digerebek se-RW, gerebek jumantik maksudnya, dan baru kita akan gerebek sekelurahan. Itu yang kena itu dibawa ke rumah sakit mana? Baik, kebetulan kita ada rumah sakit rujukan, ada yang swasta dan ada yang negeri ya. Kebetulan kami di sini penanganan untuk DBD dari mulai rumah sakit tipe C kami itu di rumah sakit Kelurahan Kecamatan Jagakarsa yang ada di Jalan Sirsak itu mengcover penanganan ke penyakit DBD yang ada di kami di Kelurahan Ciganjur, dan ada beberapa rumah sakit swasta. Itu di wilayah RT berapa aja tuh yang paling banyak? Bentar, yang paling banyak itu di RW 4, di RT 1 RW 4. Ya, itu yang paling banyak, dan kami membuat gebrakan. Pertama adalah kami membuat sosialisasi, edukasi, refresh kepada para jumantik, juru pemantau jentik se-Kelurahan Ciganjur. Yang kedua, kami mengadakan gerebek sekelurahan di RT 1 RW 4 tersebut. Yang ketiga, saya membuat suatu surat edaran kepada RT dan RW untuk membuat kerja bakti atau 3M secara serentak. Jumantik itu berapa anggota Bu? Jumlahnya sesuai dengan jumlah RT, di mana RT kami ada 63 dan ada 6 koordinator.
Jadi 63 plus 6 berarti ada 69 Jumantik. Ini yang sampai meninggal duluan jumlahnya nggak ada, Bu? Tidak ada, alhamdulillah, karena penanganan kami cepat dan surveilannya aktif, sehingga apabila ada yang bergejala sesuai dengan tanda-tanda tadi, mereka akan melaporkan ke kami, dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Ciganjur, dalam ini dikepalai oleh Kepala Puskesmas Kelurahan Ciganjur itu Dr. Dewi Mas Marita. Mereka langsung aktif, respon cepat, sehingga tertangani dengan baik sampai tidak terjadi anfal gitu. Terus acara Jumantik ini tiap hari apa, Bu, ya? Jumantik itu bekerjanya setiap hari karena kami kebetulan ada spotting ya, honor sedikit ya untuk mereka. Tetapi mereka bekerjanya hampir tiap hari. Nah, untuk gerebeknya dan untuk di monitor yang ada setiap minggu. Jadi setiap hari Kamis mereka monitor setiap RT-nya, setiap hari Jumat monitor setiap RW-nya, di mana kami setiap Jumat akan bergiliran datang ke setiap RW untuk monitoring evaluasi. Hambatannya, Ibu? Baik, hambatannya adalah untuk kebijakan terkait masalah sanksi di sini mungkin barangkali harus satu nada di antara para pengambil kebijakan, karena di sini yang saya lihat belum ada kebijakan yang sifatnya ke masyarakat, karena sanksi yang ditegakkan itu belum cukup. Misalkan nih di suatu tempat ada yang positif jentik dan berulang itu saja, penegakannya masih enteng ya, maksudnya dalam arti masih ringan. Saya pengennya tuh ada semacam sanksi yang berat ke mereka yang punya perilaku yang tidak baik, sehingga untuk penyebaran penyakit DBD itu tidak terhentikan. Karena yang saya tahu penyakit demam berdarah itu emang harus diputuskan mata rantainya dengan cara masyarakat itu harus bahu-membahu supaya terjadinya pemutusan mata rantai, sehingga tidak terjadi penularan penyakit demam berdarah tersebut. Jadi intinya penegakan sanksi bagi masyarakat yang punya perilaku yang tidak baik gitu hambatannya. Terus akhirnya himbauannya, Ibu? Himbauan untuk kami dan mungkin masyarakat yang ada di Kelurahan Ciganjur pada khususnya adalah segera memiliki bahwa lingkungan itu, kepedulian lingkungan adalah milik kita sebagai masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri yang harus punya perilaku yang baik untuk penuntasan dan pemutusan mata rantai penyakit demam berdarah. Satu pertama himbauannya. Yang kedua, mungkin bagi pengambil kebijakan di atas barangkali tegakkan sanksi yang berat untuk para masyarakat atau mungkin warga yang perilakunya atau tidak mematuhi yang untuk mendukung derajat kesehatan gitu. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.